Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Baik? Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, mungkin pernah kita nggak merasa jenuh karena sering berdoa tetapi kita beranggapan doa kita gak diijabah, bahkan sekian lama sesering mungkin kita berdoa, tetapi kenapa ya Allah doa saya itu belum diijabah juga. Nah, bahkan kata Rasulullah itu dilarang seperti itu ya, jangan pernah meminta untuk terburu-buru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengijabah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya melaksanakan perintahan. Maka ketika kita berdoa, jangan cenderung pada apa yang kita minta kepada Allah, tapi kita cenderung pada doa yang mana doa itu adalah ibadah. Ketika kita tidak beribadah, kita tidak berdoa, maka itu adalah maksiat. Kata apa yang dijelaskan dalam sebagian kitab Durrah ataupun kitab Nasul Ibad, tarku doa maksiatun, meninggalkan doa itu adalah maksiat. Jadi ketika kita tidak berdoa itu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita berdosa. Karena berdoa itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kita akan membahas tentang bagaimana supaya doa kita itu diijabah. Kita berdoa mengikuti perintahan Allah, cara yang diajarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Gimana tuh caranya berdoa? Allah menjelaskan di dalam surah Al-A'raf, yaitu ayat 180, yang apabila kita berdoa harus diawali dengan kata ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang sangat luar biasa bagus. Maka dengan itu fad'uuhu itu perintahan Allah. Pada'u, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menggunakan asmaul husna. Maka di sini ada hadis. Di dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan, innalillahi tis'atan wa tas'ina isman. Sesungguhnya milik Allah itu ada 99 nama. Ya. Dan apabila kita berdoa dengannya, wa ma min abdin yad'u biha illa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berdoa dengan asmaul husna itu, illa wajabat lahul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya akan membagikan tentang cara kita berdoa kepada Allah yang sesuai diperintahkan oleh Allah. Pertanyaan saya, jika Allah yang mengajarkan, jika Allah memerintahkan, apakah cepat atau tidak diijabahnya? Maka jawabannya adalah, jika kita mengikuti sesuai apa yang diperintahkan Allah, maka akan cepat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Allah, jika kalian mau berdoa kepadaku, maka gunakanlah namaku yang baik, yang bagus, yang disebut dengan asmaul husna. Sehingga ada hadis, yang mana hadis ini dijelaskan di dalam kitab Tafsir Sawi juz 2, man da'a biha istajaballahu lahu. Barang siapa yang berdoa kemudian dia menggunakan kalimat asmaul husna, maka istajabalahu, dia akan diijabah doanya. Doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa sesuai dengan cara Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya gimana? Dijelaskan di dalam tafsir Jailani, karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan bi ismil a'dham, dengan asma a'dham, ismul a'dham. Apa ismul a'dham? Huwa ya Allah. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ismu a'dham itu adalah huwa ya Allah, yaitu kalimah ya Allah itu ismul a'dham. Maka apabila kita berdoa dengan ismul a'dham, di dalam kitab tafsir Abdul Qadir Az-Zailani
yustajabulah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, ketika kita berdoa, kita gunakan dulu kata ya Allah. Kemudian kita gunakan kata Asmaul Husna. Sesuai apa yang kita minta. Jika kita meminta rezeki, maka panggil nama Allah dengan sebutan Ya Razzaq, Haidat yang Maha Pemberi rezeki. Jika kita membutuhkan rezeki. Jadi contoh, saya beri contoh. Saya mau meminta rezeki yang halal. Maka kita berdoa, Ya Allahu Ya Razzaq, saya minta rezeki yang halal. A'tini rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, datangkanlah kepadaku rezeki yang halal, yang bersih, yang suci, rezeki yang bergizi, yang baik menurutmu. Maka kita gunakan Asmaul Husna sesuai kebutuhan kita. Ketika kita meminta kekuatan, Ya Allahu Ya Qawi, Ya Allah Ya Tuhanku Ya Qawi, yang Maha Kuat, berilah aku kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang aku hadapi. Jika kita meminta ilmu, Ya Allahu Ya Alim. Jika kita meminta pertolongan, Ya Allahu Ya Nasir. Ya Allah Ya Nasir Haidat, yang memberikan pertolongan, yang Maha menolongi hamba, yang Maha menolong kepada hambanya, berilah pertolongan aku dalam situasi seperti ini. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah dua kata. Yang pertama, gunakan Ismul A'zam ketika kita mau berdoa. Sesuai dalam kitab tafsir Al-Jailani. Yang kedua, kita gunakan Asmaul Husna sesuai kebutuhan kita. Yaitu dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita berdoa dengan cara Allah. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang bisa saya jelaskan tentang cara berdoa supaya doa kita dijabah, karena sesuai dalam hadis, man da'a biha istajabalahu, barang siapa yang berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna yustajabulah, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan keterangan ini dalam kitab Jami'us Shaghir an Ali an Abi Hurairah, yang diterima oleh Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana ketika kita membacanya Asmaul Husna ini, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat untuk kita semua, sebarkanlah video ini supaya menjadi amal jariah. Dan cara, saya ulangi, caranya berdoa supaya doa itu dijabah: satu, gunakan kata Ya Allah yang dinamakan dengan Ismul A'zam. Yang kedua, gunakan kata Asmaul Husna sesuai kebutuhan kita. Maka kita harus tahu apa artinya itu Asmaul Husna. Ya Allahu Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kita harus tahu artinya. Kemudian jika kita sudah tahu artinya, maka gunakanlah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikumpulkan dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.